Halo guys, selamat datang di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video prediksi dari Boruto to Blue Vortex part ke-62. Nah, pada part ke-61 sebelumnya itu, banyak para shinobi dan petinggi desa yang telah menjadi pohon akibat gigitan Sumiyaka. Singkat cerita, Boruto pun harus memilih satu pilihan antara menghentikan proses buah cakra atau menyamakan Sasuke bersama teman lainnya. Karena tidak ingin kehilangan teman-temannya lagi, Boruto memutuskan untuk pergi menyamakan Sasuke dan yang lain. Akibatnya, Jura pun berhasil memakan Kiseki dan menumbuhkan buah cakra di tengah medan pertempuran. Di saat Kon ingin memakan buah cakra tersebut, ternyata Otsutsuki Daiki sudah mengambil buah cakra tersebut dan berniat untuk memakannya. Apa yang akan terjadi ke depannya? Apakah dunia Boruto akan berakhir setelah Daiki memakan buah cakra tersebut? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. 忍びの時代は終わる。Video prediksi ini berjudul Adegan dimulai dengan tumbuhnya pohon buah cakra di tengah-tengah medan pertempuran. Terlihat, buah cakra pun muncul di puncak pohon tersebut. Di sisi lain, Sasuke yang melihat itu menyuruh Boruto untuk pergi menghentikan mereka memakan buah cakra. Namun, lagi dan lagi, Boruto tidak bisa meninggalkan mereka semua sebelum semuanya benar-benar aman. Adegan pun beralih ke Code yang melihat buah cakra tersebut. Code berkata, "Akhirnya, tujuanku sebentar lagi akan tercapai. Tuan Isiki, lihatlah, aku berhasil mewujudkan impianmu." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Code pun melihat Daiki sedang mengambil buah cakra. Code berkata, "Apa yang dia lakukan? Bukankah aku yang seharusnya memakan buah cakra itu?" Terlihat, Daiki pun tersenyum jahat ke arah Code. Melihat reaksi dari Otsutsuki Daiki, Code dengan wajah yang tampak panik berkata pada Daiki, "Jangan bilang kau ingin memakannya. Ingat janjimu bahwa jika kita berhasil mendapatkan buah cakra, kau akan memberikannya padaku." Mendengar hal itu, Daiki pun memasang muka serius dan membalas, "Janji? Aku tidak ingin pernah berjanji padamu. Lagi pula, mana mungkin aku memberikannya pada orang asing yang mempunyai karma cacat." Mendengar pernyataan darinya, Code pun tampak kesal dan mengata-ngatai Daiki. Namun, tampaknya Daiki tidak peduli dengan ocehan dari Code. Terlihat, Daiki pun mulai terbang tinggi ke langit. Setelah itu, Daiki pun mulai menggunakan kekuatannya untuk berbicara ke semua orang yang ada di bumi. Daiki berkata, "Akhirnya, kemenanganku sudah di depan mata. Kalian para manusia yang ada di muka bumi ini akan menjadi makhluk pertama yang akan menyaksikan kebangkitan kekuatan yang dahsyat dari Otsutsuki ini. Setelah itu, aku akan pergi ke planet lain dan memakan buah cakra yang lainnya, lalu menjadikan Otsutsuki yang baru." Setelah mengatakan hal tersebut, Daiki Otsutsuki pun tertawa. Sementara itu, para shinobi yang tersisa pun tampak pasrah dengan nasib mereka sendiri. Terlihat, Otsutsuki Daiki pun berniat untuk memakan buah cakra tersebut. Di sisi lain, Sasuke pun menyuruh Boruto untuk pergi dan menghentikan Daiki. Namun, Boruto masih tidak bisa meninggalkan mereka semua karena masih banyak Sumiyaka yang menyerang mereka. Di saat Boruto terlihat ragu, Himawari pun mengangkat tekad Boruto dengan berkata bahwa mereka akan baik-baik saja karena Himawari masih mempunyai cakra ruby yang sangat banyak di tubuhnya. Setelah membulatkan tekadnya, Boruto langsung pergi terbang dengan kecepatan penuh. Namun, sepertinya Boruto sedikit terlambat untuk menghentikan Daiki karena buah cakra tersebut hampir berada di mulutnya. Tiba-tiba, tangan Daiki yang sedang memegang buah cakra pun tertembak Bijudama. Terlihat, buah cakra tersebut langsung terjatuh dari genggaman Daiki. Melihat kejadian tersebut, Daiki pun bingung dengan siapa yang menyerangnya secara tiba-tiba. Ternyata, Jura lah yang telah menembak tangan Daiki dengan peluru Bijudama. Jura berkata, "Kau kira aku akan membiarkanmu memakan buah cakra itu?" Di sisi lain, Boruto yang melihat kesempatan itu segera mengejar buah cakra yang terjatuh tersebut. Sementara itu, Code juga mengejar buah cakra itu juga. Terlihat, tangan Boruto pun hampir menyentuh buah cakra itu. Ketika tangan Boruto ingin mengambil buah cakra tersebut, tiba-tiba buah cakra tersebut terbang ke arah Jura. Tak lama setelah itu, Jura pun menangkap buah cakra tersebut. Setelah Jura mendapatkan buah cakra itu, Jura berkata bahwa apa yang akan terjadi jika dia memakan buah cakra tersebut. Di sisi lain, Daiki yang mendengar itu membalas dengan berkata bahwa Jura tidak berhak untuk memakan buah cakra tersebut. Namun, Jura tidak mempedulikan hal itu dan langsung berniat memakannya. Namun, sebelum buah cakra tersebut masuk ke dalam mulut Jura, tiba-tiba tangan Code muncul di tanda cakar yang ada di jari Jura. Dengan cepat, Code langsung mengambil buah cakar tersebut dan masuk ke dalam tanda cakar kembali. Lalu, tanpa basa-basi, Code langsung memakan buah cakar tersebut. Terlihat, semua orang yang berada di sana pun terkejut melihat Code yang berhasil memakan buah cakra. Di saat yang bersamaan, Kawaki baru saja kembali menggunakan portal dimensi.
Kawaki berkata, Otsutsuki licik itu. Aku kesulitan saat mencari koordinat untuk kembali ke bumi. Tak lama setelah Kawaki mengatakan hal tersebut, dia pun melihat ke arah Code yang sedang memakan buah cakra. Terlihat, Kawaki pun terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Adegan pun beralih ke Code kembali. Setelah selesai memakan buah cakra tersebut, tiba-tiba Code pun langsung terjatuh dan merasa kesakitan. Di sisi lain, Kawaki melihat itu berkata, apa yang terjadi dengannya? Apa tubuhnya tidak cocok dengan buah cakra? Sementara itu, Daiki berkata, sepertinya tubuhnya tidak sanggup menampung semua cakra yang besar itu. Wajar saja, dia bukan seorang Otsutsuki. Dia hanyalah manusia biasa yang hanya diberikan skill karma yang gagal. Di sisi lain, Boruto itu bingung dengan apa yang sedang terjadi dengan Code saat ini. Boruto berkata bahwa apa yang sebenarnya terjadi pada Code setelah memakan buah cakra. Mendengar hal tersebut, Koji membalas, dia tidak akan bisa menampung cakra yang sebesar itu. Tubuhnya akan meledak. Namun, jika kau mengira seperti itu, kau salah besar. Karena keinginannya yang terlalu kuat untuk menjadi seorang Otsutsuki, tubuhnya mulai beradaptasi dan mulai menyerap semua cakra tersebut ke dalam dirinya. Dengan kata lain, kita sedang dalam masalah yang besar. Adegan pun beralih ke Code yang sedang kesakitan akibat buah cakra yang dimakannya. Terlihat, Code memulai kesulitan untuk bernapas dan matanya mulai memerah. Sambil menahan rasa sakit, Code berkata bahwa rasa sakit ini tidak ada apa-apanya dibandingkan impiannya untuk mewujudkan keinginan Isshiki Otsutsuki. Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba cahaya yang terang mulai menyelimuti Code. Setelah cahaya tersebut mulai menghilang, kita pun menemukan adanya sebuah kaca yang berbentuk seperti telur. Di sisi lain, Daiki, Jura, Kawaki, dan Boruto itu pun terkejut melihat kejadian tersebut. Daiki dengan wajah panik berkata, mustahil, bagaimana bisa dia berhasil mendapatkan kekuatan itu? Padahal dia hanyalah manusia biasa. Di sisi lain, Boruto merasakan cakra yang sangat besar di dalam kaca tersebut pun tidak panik. Tak hanya itu, Boruto juga mengalami keringat dingin melihat hal mengerikan yang ada di hadapannya. Di sisi lain, bumi juga mengalami kekeringan ekstrim dan disertai dengan cuaca yang sangat tidak terkendali. Mulai dari kegelapan yang menyelimuti bumi, tanah yang tiba-tiba retak, dan juga tanaman-tanaman mulai layu. Melihat itu, Sarada dengan muka yang panik berkata bahwa apa yang sedang terjadi di tempat mereka. Dan juga, Sarada juga mempertanyakan kenapa tanaman-tanaman di sini semuanya mati. Mendengar hal itu, Sasuke membalas, bumi ini sudah tidak ada cakra lagi. Ini semua karena buah cakra tersebut telah menyerap semua cakra yang ada di bumi tanpa tersisa. Dengan kata lain, kehancuran bumi telah dimulai. Di sisi lain, Mitsuki membalas, apa yang harus kita lakukan? Sasuke melanjutkan perkataannya, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan bumi ini. Kita hanya bisa mengandalkan Boruto untuk sekarang. Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Tak lama setelah itu, kaca tersebut pun mulai retak dan hancur. Terlihat, wujud fisik Code pun sudah berubah menjadi seorang Otsutsuki. Melihat Code yang telah berubah menjadi seorang Otsutsuki, Daiki pun tampak tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Di sisi lain, Kawaki melihat perubahan Code menjadi seorang Otsutsuki, langsung berkeringat dingin dan tidak berkata sepatah kata pun. Tak lama setelah itu, matahari Nesarengan mulai muncul tepat di dahi Code. Code berkata, sekarang, tidak akan ada yang bisa mengalahkanku. Adegan pun beralih ke Boruto. Di saat semua mata tertuju pada Code, justru Boruto merasakan ada hal yang aneh pada lingkungan yang ada di sekitarnya. Namun, Koji menjelaskan ke Boruto bahwa bumi sudah tidak memiliki cakra lagi karena sudah diserap habis oleh buah cakra tersebut. Mendengar pernyataan dari Koji, Boruto membalas bahwa apakah ada cara lain untuk memulihkan bumi seperti sedia kala. Koji membalas, mustahil bisa diperbaiki seperti semula. Aku sudah melihat semua kemungkinan di masa depan. Tampaknya, kita tidak punya kesempatan sama sekali. Namun, Boruto kembali meyakinkan Koji bahwa dia akan mencari berbagai cara untuk memulihkan bumi seperti semula. Di sisi lain, Code pun mulai melihat ke arah Daiki yang sedang melayang. Tak lama setelah itu, Code tiba-tiba berada di belakang Daiki dan langsung memukul Daiki hingga terjatuh ke permukaan tanah. Tak sampai di situ, Code langsung menembakkan bola hitam ke arah terjatuhnya Daiki. Terlihat, serangan tersebut pun meledak dan Daiki pun langsung tewas seketika hingga tubuhnya hancur. Melihat kekuatan sesungguhnya dari Code yang telah memakan buah cakra, semua orang pun terkejut melihat kejadian tersebut. Kawaki dengan wajah yang panik berkata, dia mengalahkan Otsutsuki itu dengan satu serangan. Di sisi lain, Boruto itu berkata, kekuatan macam apa itu? Tak lama setelah itu, Code pun mulai melihat ke arah Boruto. Code berkata, selanjutnya, giliranmu. Dan adegan pun habis sampai di sini. Sepertinya, Code sudah mewujudkan impiannya untuk menjadi seorang Otsutsuki. Namun efek sampingnya, bumi pun sudah mengalami kehancuran. Tak hanya itu, Code mampu melenyapkan Daiki dalam satu serangan. Apa yang akan terjadi ke depannya? Apakah Boruto mampu menyelamatkan bumi dan menghadapi Code sekaligus? Nah, untuk mengetahui jawaban tersebut, kita akan melanjutkannya pada part ke-63.
Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.